Adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji gitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif, jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra-remaja. Kan mereka tidak berani mengutarakan imannya kepada keluarganya, takut mereka diusir atau apa. Ya inilah bagian dari pikul salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita memulai memikul salib. Bahkan salib yang kita pikul ini berat. Karena Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Shalom God Lovers, selamat siang. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase di acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita mendatangkan narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Syam. Kita mengetahui bagaimana pengalamannya dan kesaksian hidupnya sejak menerima Tuhan Yesus dan bagaimana bentuk pelayanan saat ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Pak Muhammad Ilyas Syam. Selamat siang Pak Ilyas. Selamat siang, shalom. Shalom, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang di studio Diaspora TV. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Pak. Ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami dari pagi hingga siang ini. Saat ini Tuhan kami berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Muhammad Ilyas Syams yang Kau kirimkan bagi kami Tuhan untuk berbagi kisah dan kesaksian hidupnya tentang kasih Tuhan yang dia terima sepanjang hidupnya. Tuhan, biarlah bincang-bincang kami hari ini menjadi berkat bagi semua pendengar kami, bagi semua God Lovers yang sedang mendengarkan. Dan Engkau pimpin Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, selama kami berbincang-bincang dengan narasumber kami, Anda bisa memberikan komentar dan saran di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami ingatkan Anda untuk memberikan like dan juga share. Dan pastikan Anda menekan bel notifikasi agar YouTube akan memberikan notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Langsung saja ke narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Ilyas Syams. Kalau kami lihat namanya sudah pasti bahwa Anda dari seberang ya, dari Muslim sebelumnya. Banyak God Lovers yang belum mengenal Pak Ilyas. Nah, bisa cerita Pak, bagaimana masa kecil Bapak dan Bapak sebenarnya orang mana sih? Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin nggak panjang lebar ya, tapi singkat, tapi jelas ya. Saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyas Syam. Ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz ya, dia penghafal Quran. Jadi semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyas Syam. Ya. Inilah kenangan ya dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah, di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang Muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya, dan saya juga membimbing adik-adik saya itu dengan keras. Adik saya waktu itu ada 2, perempuan semua. Yang satu namanya Ina Kaum, yang satu Yuni Kristiana. Adik-adik saya ini kalau nggak mau ngaji itu saya tendang. Saya betul-betul fanatik ya.
Artinya nggak suka kalau adik-adik saya, keluarga saya ada yang tidak menjalankan sholat atau ngaji begitu ya. Jadi kebetulan saya juga dulu saya itu sebagai remaja yang aktif, jadi saya membina, mementori anak-anak yang pra-remaja untuk memulai menjalankan sholat. Itu ada tata cara, aturan, bacaan, itu saya membimbing. Saya sekolah biasa. Karena mungkin lahir dari keluarga yang ketat, taat, jadi ya itulah yang Otodidak lah ya. membesarkan saya. Iya. Iya. Baik, tadi punya adik 2 Ya. dan Ada kakak saya perempuan, sudah almarhumah. Adik saya ada 2 yang perempuan semua. Terus yang paling bontot itu laki. Nah, itulah yang lahir tahun 84. Nah, adik saya yang bontot inilah yang pertama kali saya bisa mengenal orang Kristen. Saya biasa mengajari anak-anak yang pra-remaja yang baru mau belajar sholat itu ya, mengajar ngaji ya. Konsonan-konsonan Arab, huruf hijaiyah itu ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, ja, sin, fin, sod, dot, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, am, ya, ya. Kita mengajarkan itu supaya mereka bisa membaca, ikhro ya membaca. Saya karena saya dididik sebagai seorang remaja muslim yang ketat dan saya memiliki prinsip kuat ya sebagai seorang muslim. Jadi karena kuatnya itulah ya prinsip saya. Ya saya sangat fanatik dan akhirnya timbul ketidaksukaan. Timbul ketidaksukaan karena di kampung di Purbalingga di Bukateja itu dulu yang di sepanjang jalan raya itu dulu banyak toko-toko, kios-kios orang Cina. Jadi saya kalau malam itu ya sama teman-teman itu sering lewat situ dan melempari toko-tokonya. Terus anjing-anjingnya menggonggong. Wah, kita lari. Sudah nggak menggonggong lagi, kita lemparin lagi. Jadi itu sering kita lakukan ya. Sering saya lakukan bersama teman-teman. Dan itu aduh gimana ya. Dulu itu saya nggak pernah berpikir kalau itu salah. Nah itu sering saya lakukan. Nah pertama kali saya mengenal kekristenan itu tahun 84 itu ibu saya sedang bersalin. Yaitu melahirkan adik saya yang paling bontot ini. Laki-laki. Ibu saya dirawat bersalin di Rumah Sakit Trenggiling Purbalingga. Di Purbalingga, saya nggak tahu rumah sakitnya sekarang masih dipakai atau tidak karena itu rumah sakit zaman Belanda. Dan ketika melahirkan adik saya itu ibu saya pendarahan hebat dan mengalami koma berhari-hari, tidak bergerak. Keluarga sudah pasrah. Ya akhirnya pihak dari rumah sakit meminta keluarga untuk mencari darah. Untuk ibu saya karena darah ibu saya O, kami mencari sulit sekali untuk mendapatkan darah O. Saya mendatangkan banyak orang ke PMI untuk diperiksa darahnya karena zaman dulu kan kita nggak tahu ya darah kita golongannya apa gitu ya. Nggak satu pun kami mendapatkan padahal kami sudah buang ongkos banyak ya untuk biaya mondar mandir itu mendatangkan orang itu. Tapi nggak ada yang cocok. Nah pada saat itu kakak saya juga sedang pergi ke Banjarnegara, mungkin ke Wonosobo ya. Nah sepulang dari Banjarnegara Wonosobo itulah kakak saya ketemu dengan seorang penginjil, namanya Sugeng Prayoga. Ketemu di sebuah bis, nah akhirnya berkenalanlah di bis itu. Karena kakak saya ini ditanya sama Pak Sugeng Prayoga. Oh Mbak kenapa kok kelihatannya sedih gitu ya. Langsung kakak saya bercerita bagaimana tentang situasi keadaan ibu saya. Ibu saya sedang koma dan sedang membutuhkan banyak darah untuk supaya bisa siuman kembali. Oh terus sekarang dirawat di mana? Di Purbalingga Pak gitu. Mungkin darah saya cocok Mbak. Ayo kita periksa cek darah saya nanti bisa diambil untuk ibu supaya ibu bisa sehat kembali, ibu bisa siuman dari komanya. Nah akhirnya tidak menunggu waktu lama mereka langsung ke PMI untuk mengambil cek darah itu, donor darah itu. Nah akhirnya diambillah itu darah, kata pihak petugas di PMI itu, wah ini darahnya wah puji pas. Tuhan, iya ya. Nah akhirnya kakak saya dengan senang hati mengantarkan darah itu ke rumah sakit dan memberikannya kepada suster yang ada di situ ya, dokter, perawat. Nah langsung di donor disuntikan ke infus untuk ibu saya. Nah puji Tuhan nggak seberapa lama ibu saya siuman. Nah ketika itu terus saya disuruh sama kakak saya untuk menjemput Pak Sugeng Prayoga itu, sang penginjil itu. Beliau sedang ada di apotek untuk menebus obat-obatan. Nah apotek itu dari rumah sakit jaraknya nggak jauh, paling ya sekitar 300 meter ya. Saya menjemput, dalam pikiran saya begini, karena saya dengar cerita dari kakak saya, kalau ini orang Kristen
dan penginjil katanya. Saya nggak tahu penginjil itu apa dulu kan. Nah akhirnya dalam pikiran saya berkecamuk. Saya sendiri selama ini nggak suka sama orang Kristen. Sekarang saya ditolong sama orang Kristen. Jadi seperti terjadi apa ya dalam pikiran Ada saya ini. pergolakan ya. Ya itu dia. Mau marah nggak bisa gitu ya. Karena merasa tertolong gitu ya. Nah akhirnya saya jumpai itu Pak Sugeng Prayoga di sebuah apotek. Nah semua obat-obatan ditebus oleh beliau. Dan akhirnya kami kembali ke rumah sakit sama beliau berjalan kaki sambil cerita di sepanjang jalan. Ya beliau juga cerita tentang pelayanan. Saya juga nggak tahu dulu pelayanan itu apa ya. Beliau banyak bercerita. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau nggak mau masuk. Beliau hanya di depan rumah sakit. Beliau itu pakai pakaiannya rapi ya, putih, celana hitam, pakai sepatu. Dia bawa Alkitab dan buku-buku lain. Nah sampai di depan rumah sakit itu beliau katakan begini ke saya, Dek saya nggak masuk ya, salam aja buat bapak, buat ayahnya, sama ibu, sama keluarga yang lain, sama kakaknya ya. Saya berdoa dalam nama Yesus ibu akan sehat kembali, sembuh. Apalagi ibu sudah mendapatkan donor darah, pasti ibu akan sembuh, jangan khawatir. Gitu kan. Nah saya pamit ya, adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya masih banyak pelayanan. Saya nggak tahu waktu itu saya dengar pelayanan. Ternyata ketika saya sudah bertobat saya ini pelayanan gitu ya. Dulu saya nggak tahu pelayanan itu apa, penginjilan itu apa. Nah beliau saya lihatin dengan hati saya seperti ada perubahan ketika berjumpa dengan beliau. Ada perubahan. Saya seperti lulu tidak punya kekuatan apapun. Saya memperhatikan beliau itu dia menyeberang jalan di depan rumah sakit Trenggiling itu. Nah ketika beliau sudah sampai di tepi jalan di seberang, zaman dulu itu masih banyak dokar, becak ya di depan rumah sakit Trenggiling Purbalingga itu. Nah beliau ketutup dokar yang lewat. Saya tidak pernah mengedipkan mata, saya lihatin gini. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Padahal jelas bajunya putih, ganteng orangnya tinggi. Celananya seperti saya. Makanya saya senang pakai pakaian rapi seperti beliau. Ya, semenjak beliau nggak kelihatan itulah saya bingung. Dan itu saya juga tidak bercerita sama keluarga. Dalam kesaksian-kesaksian ini saya mulai bercerita. Akhirnya kakak saya juga melihat cerita saya ini dari YouTube waktu itu masih hidup kakak saya. Wah, luar biasa Ilyas, kamu ternyata dulu Pak Sugeng itu hilang begitu saja ya gitu. Saya nggak cerita waktu itu memang. Nah itulah yang membuat saya ini keajaiban, luar biasa. Dipertemukan dengan seorang Kristen dan saya tidak tahu beliau kemana. Setelah tertutup oleh dokar yang lewat, delman atau dokar saya lupa itu. Karena waktu itu tahun 84 ya sudah berapa tahun ya sampai sekarang ya. Usia saya juga waktu itu mungkin sekitar 16 tahun ya. 16 tahun. Nah beliau nggak kelihatan lagi di pandangan saya. Seperti hilang begitu saja. Nah saya terngiang-ngiang ingat terus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia katakan seperti itu. Nah akhirnya setelah itu masuk ke rumah sakit dan memberikan obat-obatan ke ibu saya. Nah singkat cerita ibu saya sudah sehat dan boleh pulang ke rumah. Adik sudah lahir, laki-laki bontot. Nah sudah kembali ke rumah ya kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Tapi perubahan karakter saya ada. Saya sudah tidak mempunyai rasa benci lagi kepada orang-orang Kristen. Tapi ada hubungan setelah itu dengan Pak Sugeng? Oh tidak, kami tidak tahu beliau ada di mana, nggak tahu. Beliau pernah bercerita dengan kakak saya kalau tidak salah, beliau itu dari Jogja. Bahkan sampai sekarang nggak pernah dapat kabarnya? Tidak dapat kabarnya. Bahkan saya cari, ya mungkin usianya waktu itu sekitar 40 tahunan. Setelah itu Bapak mulai berubah karakter. Ya. Dan kami dengar pada tahun 92 bahkan Bapak ikut katekisasi CD. Ya, ternyata tahun 87 akhir itu saya merantau ke Jakarta. Ya ini waktu saya dibaptis ya tahun 92. Tahun 87 itu saya disuruh ayah saya, udah kamu ikut kerja, ikut uak saja di sana. Di Tanjung Priuk, di Muara Baru. Dan saya ikut membantu di sana untuk bongkar ikan, penjualan ikan, saya ikut di sana. Nah karena pekerjaan yang keras akhirnya saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras. Dan kebetulan teman-teman saya itu juga termasuk masih sepupu. Mereka dari Bugis karena wak saya kan dari Bugis. Jadi kakek saya ini punya istri 2. Yang pertama dari Bima
Dan yang istri yang dari Bugis ini sebenarnya bukan istri ya, tapi kalau zaman dulu itu kayak semacam gundik atau bagaimana ya. Nah itu tapi punya anak duluan, yaitu uak saya itu. Jadi keluarga dari Bugis itu ada di daerah Priok, Semprotan, mereka tinggal di sana. Nah saya ikut beliau karena beliau itu jual ikan, ya suka di pasar ikan di Muara Baru. Jadi saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras bersama dengan 4 orang saudara sepupu saya. Kami seringkali minum minuman, kami seringkali ya jarang makan ya. Minum ngerokok itu yang sering saya lakukan. Akhirnya tahun 88 saya jatuh sakit. Saya sakit dan saya berobat dan dokter memvonis saya kena MAH kronis. Dinding lambungnya rusak. Nah, itu yang saya alami ketika itu. Saya sudah periksa ke dokter beberapa kali dan saya mengalami sakit ini luar biasa. Hampir saya putus asa. Saya sudah pasrah ya. Waktu itu saya sudah tidak bisa menjalankan sholat lagi karena saya kalau tidur itu harus ditekuk kakinya. Karena kalau lurus perut saya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk. Perih sekali. Nah, saya sampai jalan aja ngesot. Itu luar biasa. Saya sudah pasrah. Tuhan kalau engkau ambil aku, ambillah. Saya sudah pasrah. Nah, keluarga uak saya ini sudah angkat tangan. Saya sebenarnya disarankan dokter untuk makan seperti makanan bubur ya. Bubur gitu ya. Tapi siapa yang mau memasakkan saya? Saya waktu itu tinggal di rumah panggung. Karena rumah Bugis itu, rumah uak saya itu sebelahnya itu rumah panggung. Rumah milik kami juga. Nah, saya tidur di situ bersama saudara-saudara sepupu. Tapi saudara-saudara sepupu mereka kadang tidurnya di tempat lain, di rumah saudara yang lain. Saya sendiri tidur di situ dan saya mengalami sakit yang luar biasa, yang berat sekali dan itu saya putus asa. Saya sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup dan tubuh saya itu kurus sekali. Ini dalam pemulihan, nah ini proses untuk pencarian Tuhan Yesus ya. Nah saya percaya kepada Yesus dan mengikut Kristus itu karena saya pertama kali mengalami kesembuhan mujizat. Nah ketika saya sudah tidak berdaya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, saya ngesot dari tempat tidur ke kamar kecil karena itu rumah panggung ya, jadi tidak didesain seperti toilet gitu ya, jadi hanya ditutup horden aja karena kami buang air juga airnya jatuh ke bawah. Nah saya menangis di situ. Badan saya sudah kurus, saya sudah berdiri saya nggak bisa karena saya jalan harus ngesot dan perut saya harus posisinya ketekuk. Kalau gini dikit, wah sudah terasanya sakit luar biasa. Saya hampir hari-hari saya menangis karena saya tidak bisa tidur, tidak pernah bisa tidur saya. Ngantuk itu hampir nggak pernah saya rasakan karena nggak bisa tidur karena di sini itu perut saya itu rasanya wah seperti nggak karu-karuan. Nah saat itulah saya di malam hari saya diingatkan Tuhan dengan Pak Sugeng Prayoga. 4 tahun yang lalu, tahun 84 itu. Dia seorang Kristen. Dan gara-gara Pak Sugeng Prayoga ini ibu saya bisa hidup kembali. Bisa sehat kembali. Terus saya bilang gini, dia waktu itu mengucapkan Yesus. Saya waktu itu takut ya mau ngomong Tuhan Yesus gitu ya. Saya hanya bilang Yesus. Karena saya waktu itu ya masih Muslim ya. Jadi masih inilah mengimani Yesus atau Isa itu hanya sebagai manusia nabi ya biasa. Dan saat itu saya entah ini berdoa atau tantangan ya kepada Yesus ya. Saya bilang Yesus kalau engkau Tuhan, kalau engkau memang banyak mujizatmu masih berlaku, sembuhkan penyakitku saat ini dan aku akan ikut engkau dan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang saya ucapkan. Kayak nazar gitu ya Pak? Ya. Semacam nazar, memang itu nazar. Karena saya berjanji, saya akan ikut engkau dan saya akan menjadi penginjil seperti Pak Sugeng Prayoga. Nah setelah saya berdoa seperti itu, saya masih air mata ini juga masih mengalir. Saya masih merasakan itu ya. Jadi saya masuk ke kamar itu masih ngesot-ngesot. Saya terus rebahan di tempat tidur seperti biasa, kaki tidak bisa saya selonjorin, tapi tetap saya posisi tekuk. Nah akhirnya jam 5 pagi itu, karena saya biasa bangun pagi ya, jam 5 pagi itu kok saya bisa tidur, karena saya nggak pernah bisa tidur. Karena perut ini rasanya nggak karu-karuan, wah seperti ditusuk-tusuk, perih atau apa gitu, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Nah itu saya heran jam 5 pagi kok saya bisa bangun dan bisa tidur gitu loh. Nah akhirnya saya mencoba untuk duduk. Kok saya bisa duduk? Pas saya pegang perut saya,
ini rasanya adem. Adem seperti orang habis minum air ya, adem. Pokoknya adem di perut saya. Saya bilang, ya Allah gitu. Saya masih nyebut-nyebut nama Tuhan saya yang lama ya. Masih saya katakan alhamdulillah ya. Artinya saya kayaknya sudah sembuh ini saya. Sudah pulih gitu, udah nggak sakit lagi gitu ya. Saya mencoba berdiri, bisa. Berdiri bisa, saya jalan sampai saya turun dari rumah panggung itu. Dan saya waktu itu mau ngambil air wudhu. Ilyas, kamu sudah sehat gitu ya. Waduh, alhamdulillah ya gitu. Awas, hati-hati turun dari tangga, kata wak saya gitu. Dia ngambil air wudhu, di samping situ ada keran. Nah, akhirnya saya turun dan saya mencoba naik lagi. Saya bisa ya. Kok ini perut saya kok yang sakit semalam itu mana kok nggak terasa. Disitulah saya berpikir, berarti Yesus sudah menyembuhkan saya. Gitu. Nah itu. Tapi saya masih takut nyebut Tuhan. Hanya Yesus saja. Ya. Belum berani. Hanya Yesus yang saya sebut. Nah, sejak saat itulah saya akhirnya sering berbohong dengan keluarga karena saya juga sudah sembuh, sudah sehat, saya tidak menjalankan sholat kan. Pengalaman itu membuat saya ada satu rasa sukacita, ada satu yang baru di dalam diri saya gitu ya. Tapi bertentangan gitu loh. Saya tinggal di rumah wak saya itu, nah wak saya itu kan dua-duanya haji. Jadi pasti saya harus mengikuti apa perintah beliau kan. Nah, saya sering kali ditanya, Ilyas kamu sudah sholat? Sudah Wak, padahal belum. Ilyas kamu udah ngambil air wudhu dulu? Ya Wak, ntar aja, padahal nggak ngambil air wudhu. Sering itu yang saya lakukan, bohong gitu. Dan saya selalu diinterogasi oleh keluarga Wak saya di Tanjung Priok itu. Dan saya sudah sehat, saya sudah bisa bekerja kembali di pasar ikan Muara Baru. Dan seringkali pagi-pagi itu saya disidang sama wak saya. Nah saya disidang, wak saya bilang gini, kenapa kamu sudah gak sholat? Ya saya pengen jadi Kristen wak, saya bilang gitu. Marahlah wak saya. Nah akhirnya saya selalu dikata-katain, aduh gimana ya, yang kafir lah apa itu udah sering saya dengar ya. Dasar pemurtad gitu, akhirnya gak ada sayang lagi sama saya, ponakannya kan. Nah akhirnya saya pas waktu itu bulan puasa dan buka bersama di rumah kakak sepupu saya, anaknya wak saya. Saya sudah tidak tinggal di rumah wak saya tapi di rumah kakak sepupu, anaknya wak saya juga. Dan wak saya sering ke situ karena rumahnya nggak jauh kan. Paling pasti ketemu terus. Iya, pasti ketemu 70 meter lah ya. Nah pasti ketemu. Nah akhirnya mereka keluarga besar di situ buka bersama. Dan saya ada di atas karena saya tidur di kamar atas, kamar lantai 2, bukan rumah panggung. Nah mereka itu ngerasain saya ya, sesudah buka itu semua ada sepupu-sepupu di situ. Kalian tahu nggak? Itu Ilyas sekarang sudah murtad katanya gitu. Jadi kafir katanya gitu. Itu mas sebenarnya harus kalau orang sudah kafir itu dibunuh aja juga nggak apa-apa katanya. Waduh, saya mendengar itu saya merinding waktu itu. Saya merinding, saya gini dalam hati. Yesus saya akan ikut engkau kok saya jadi sengsara begini mau dibunuh gitu ya. Itu dalam hati saya menangis sempat down ya waktu itu ya. Antara mau maju, mau mundur, mau ikut, mau mundur. Itu yang ada dalam hati saya. Apa kalau saya mundur misalkan saya kembali semula, pasti saya akan disayang oleh wak saya. Karena saya memang dijanjikan mau dibeliin motor waktu itu. Waktu itu kan ya tahun-tahun 88 itu kan seneng banget ya kalau kita punya motor gitu ya. Bangga lah ya. Bangga. Saya disayang. Tapi kali ini 180 derajat itu berubah sikap wak saya dengan saya. Akhirnya saya sering dimarahin dan ya itu tadi ya ancaman dari wak saya itu ngeri sekali karena wak saya ini punya badik. Orang Bugis itu kan sering merawat badik kalau setiap malam Jumat itu dicuci nggak tahu pakai jeruk purut, pakai apa lagi itu. Saya sering lihat wak saya cuci badik. Nah itulah akhirnya saya karena saya sudah diancam sama wak saya seringkali diancam. Ilyas tuh darahnya halal tuh nggak apa-apa orang kafir mah buat apa hidup kan masuk neraka dia nanti bunuh aja nggak apa-apa kita dapat pahala kan memang ada itu hadisnya dikatakan man badala dinahu faktuluhu barang siapa menukar agama bunuhlah dia. Nah saya ngeri sekali akhirnya saya kabur dari situ dan lari ke Kalisari. Di sana di Kalisari Jakarta Timur ada om saya, adik sepupu ayah saya yang dari Bima sebagai kepala sekolah SMP 179 dan ikut beliau. Saya di sana bantu-bantu kerja, jadi tukang kebun, jadi TU, jadi apa aja. Tidur di mes di sana. Di mes saya nggak betah kan karena banyak orang ngerokok apa gitu kan di situ. Akhirnya saya pindah ke kantor Kepsek, tidurnya di kantor kepala sekolah saya. Nah disitulah nggak lama om saya juga akhirnya tahu.
kalau saya kalau saya sudah murtad. Masalah lagi di situ. Kami seringkali, saya semakin ini sering disidang juga sama om saya. Mai gede, doho gede, pakai bahasa Bima. Wah, saya dimarah-marahin pakai bahasa sana itu. Mungkin guru-guru di situ nggak tahu bahwa itu adalah kalimat yang benar-benar marah sama saya. Nah, akhirnya om saya ini pas Lebaran ya pulang kampung ke Bima. Nenek dikasih tahu, semua saudara paman-paman dikasih tahu tuh anaknya Andi Suhaidin sudah murtad tuh, Ilyasam gitu. Waduh, akhirnya dibenci. Ya, heboh sekali. Pas waktu itu keluarga saya itu tinggal di sana, kembali lagi ke Bima waktu itu. Nah, akhirnya nenek saya titip pesan sama Pak Ismail, Om Ismail ini. Bilang sama Ilyas, kalau nggak balik lagi ke Muslim, saya tidak akui dia sebagai cucu. Jangan pulang lagi ke Tente, Bima. Karena kampung saya kan di Tente, Bima. Akhirnya ya itu tadi. Ayah saya pun kirim surat dari sana waktu itu. Meminta saya untuk kembali Muslim. Kan kalau kirim surat tuh seminggu baru nyampe dulu. Saya balas. Lewat pos. Ya, saya sudah menentukan pilihan saya, Ayah. Saya percaya Yesus. Nah, saya menjadi Kristen ini pilihan saya. Saya sudah dewasa. Nah, akhirnya ayah saya nggak bisa menarik saya kembali. Tapi keluarga-keluarga juga membenci saya. Nah, ini di SMP 179 inilah akhirnya saya ikut Pak Ismail. Dan karena saya disuruh pegang yayasan ya. Yayasan itu ada di Condet, Kayu Manis. Yayasan Gajah Mada. Ada di situ SMP, SMA. Nah, saya masuklah di situ sambil belajar sampai selesai, kamu nanti di sini gitu. Ya udah, tapi ya karena kami sudah berbeda jadi ya enggak kental persaudaraannya gitu. Akhirnya ada kerenggangan gitu ya, walaupun bagaimanapun juga. Nah, itu di saat itulah saya mulai studi banding ya. Studi banding di SMP itu saya lakukan bagaimana ya supaya saya bisa mengimani Yesus itu Tuhan. Karena saya dulu takut mau ngomong Yesus itu Tuhan. Yesus itu ya nabi, manusia gitu ya. Tapi saya percaya dia yang menyembuhkan saya. Nah, akhirnya ya itu tadi. Saya mau mencari seorang penginjil siapa di sini, pendeta. Saya takut mau masuk gereja. Dulu itu sulit sekali ya untuk apa ya? Untuk mencari pencerahan itu susah sekali. Nah, akhirnya saya hanya ya itu berdoa sendiri gitu ya. Nah, waktu itu saya pengen punya Alkitab. Akhirnya saya ke Pasar Senen. Di terminal Pasar Senen itu dulu di pinggir-pinggir itu banyak jualan kaki lima, buku-buku. Buku bekas. Nah, buku-buku bekas, ada buku-buku Ikhro, buku-buku Islam ya di situ. Nah, akhirnya kok nggak ada ya Alkitabnya orang Kristen ya, saya gitu kan, saya cari. Nggak ada, saya udah balik-balik nggak ada. Terus saya iseng saya tanya, bang, jual kitabnya orang Kristen nggak? Yang tebel itu loh gitu, yang bahasa Indonesia kan. Oh ada, mau beli berapa? Satu aja lah gitu. Ada mana nggak ada, saya kan lihat di situ. Ada di sini, saya simpen di sini. Rupanya nggak dipejeng. Loh kok jualnya kok nggak dipejeng, saya bilang gitu. Oh enggak, ini nggak boleh. Ternyata memang ada tulisannya tidak diperjualbelikan di dalamnya. Nah, akhirnya saya tawar-menawar, akhirnya saya belilah waktu itu nggak tahu berapa harganya, 2.500 atau 3.000 saya lupa ya. Akhirnya saya bawa pulang dan sampai di rumah itulah saya Belajar di SMP di kantor ya, saya baca terus. Saya itu dulu yang teringat dalam pikiran saya itu kok Tuhannya Kristen, orang Kristen ada 3 gitu ya. Seringkali kan guru ngaji saya memberikan tausiah ya. Orang Kristen itu kafir karena Tuhannya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya itu doktrin yang sangat kuat ya dalam diri saya ya. Nah, akhirnya saya baca Alkitab. Tapi saya pernah melewati fase-fase down lagi di situ. Ketika saya membaca kitab Matius 28 ayat 20 yang Yesus katakan, baptisalah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu down saya. Benar 3 Tuhan gitu. Ini Yesus lagi yang ngomong gitu. Itu saya down, saya down tuh. Itu saya benar-benar peperangan rohani terjadi dalam diri saya antara maju dan mundur. Nah, itu sejak saat itulah saya terus belajar, saya nggak putus asa ya, belajar mencari sungguh-sungguh ketuhanan Yesus ini. Ternyata memang banyak saya temui di situ ya, di bacaan khususnya kitab Yohanes ya. Ternyata memang firman, Yesus itu memang firman menjadi manusia di Yohanes berapa? 1 ayat 14 ya. Nah, itu di Al-Quran juga ada ya, khususnya di surat Al-Imran ayat 45 itu ya. Iskolatil malaikatu ya Maryamu innaloha yubasiruki bikalimatim mim usmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajian fid dunya wal akhiru wa minal mukharabin
Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakan engkau. Sebuah kalimah daripadanya namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Jadi di situ saya baru ngerti gitu ya, oh ternyata kalimah Allah, kalimahnya itu adalah Al-Masih Isa Putra Maryam namanya. Jadi saya sinkronkan dengan bacaan di kitab Yohanes, firman telah menjadi manusia. Pikiran saya terbuka di situ. Ternyata yang dimaksud anak itu bukan anak seperti anak-anak yang dilahirkan ini. Ternyata anak itu menurut Tuhan yaitu firman yang keluar dari Allah, turun ke dunia. Gitu. Nah itu akhirnya saya memiliki pemahaman, sudah cair dan saya tidak ragu-ragu lagi. Tidak ragu menyebut lagi. Yesus itu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Dan seperti juga dialami oleh orang lain ya, bahwa selalu dalam kondisi itu akan mendapat penolakan. Mungkin ada sedikit pengalaman Pak Ilyas, bagaimana cara menghadapi itu? Silakan Pak. Iya, betul. Tuhan Yesus pernah katakan begini ya, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Ayat ini khusus buat orang-orang yang baru dimenangkan, yang baru terima Yesus. Bertobat baru. Nah, ayat ini khusus untuk orang-orang yang baru bertobat. Jadi memang benar itu saya alami. Ketika saya menerima Yesus, saya percaya kepada Yesus, tiba-tiba ancaman itu datang. Bahkan dari wak saya sendiri juga mengancam mau bunuh saya. Nah itu saya alami. Dari om saya juga saya kena marah, saya dikafir-kafirkan dan itu saya alami. Dan itu benar-benar seperti pedang di dalam diri saya. Nah itulah yang saya rasakan. Nah bagaimana dengan teman-teman yang mengalami penolakan ya banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan Tuhan ya. Mereka memang mengalami penolakan dan akhirnya ya seperti di tempat adik saya ini, Yuni juga menampung jiwa baru yang tertolak oleh keluarganya. Bahkan mereka tidak berani mengutarakan imannya kepada keluarganya, takut mereka diusir atau apa. Ya inilah bagian dari pikul salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita memulai memikul salib. Bahkan salib yang kita pikul ini berat. Karena Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Ya mungkin bagi orang yang lahir dari sejak Kristen, nggak terasa ya pikul salib ya. Untuk memisahkan dengan bapak, ibunya, pasti itu akan dirasakan. Karena apa? Karena orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita keluar dari kegelapan, yang gelap ini pasti nggak terima dong. Nah akan memusuhi dia. Karena dia mau pergi ke tempat yang terang. Nah itu pasti akan, itulah yang disebut pedang ya, pemisahan ya. Akan terjadi suatu pertentangan dengan keluarga. Karena keluarga kita belum dimenangkan, kita sudah dimenangkan. Nah mereka nggak terima. Nah itu akan sering kali terjadi. Nah bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal seperti ini? Ya memang kita harus menghadapinya dengan rendah hati. Dengan kesabaran, dengan ketulusan dan tetap mengandalkan Tuhan. Kuasanya akan bekerja di dalam diri kita, akan menguatkan kita. Pasti hal-hal yang tidak kita inginkan itu sudah pasti akan terjadi. Karena pedang itu ya. Pedang itu pasti akan kita rasakan di situ. Tapi kita nggak usah khawatir. Karena kita sudah dimenangkan dan diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Pasti semua akan lewat dengan baik-baik aja. Nah saat ini saya juga sudah merasakan itu semua. Dan puji Tuhan akhirnya keluarga juga satu persatu Tuhan menangkan. Satu persatu. Dulu saya tidak berani menginjili keluarga. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan membekali kita. Tuhan memberikan kekuatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita cakap berbicara. Saya dulu orangnya pendiam, tapi sekarang ngomong banyak. Jadi akhirnya bisa ngomong banyak, bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan keluarga saya ya 80% sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tinggal 2 adik saya ini, ya saya terus berdoa, terus saya gumuli dalam doa supaya Tuhan jamah melalui pelayanan saya itu bisa buat sarana mereka untuk dimenangkan Tuhan. Luar biasa. Jadi nggak usah takut bagi saudara-saudaraku yang baru bertobat, nggak usah takut. Hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kerendahan hati. Hadapi dengan doa, hadapi. Yesus saja menderita mau menyelamatkan kita. Dia menerima siksaan, dia pikul salib sampai Golgota. Dan dia mengorbankan jiwanya, dirinya untuk kita semua, untuk keselamatan kita. Jadi kenapa kita harus takut?
untuk menghadapi orang-orang lain. Ya, harus kita hadapi. Tapi kita hadapi dengan hati yang rendah, hati yang tulus, yang sabar, dengan penuh kasih kita hadapi. Kita minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melewati semua itu. Ya, puji Tuhan. Nah, ini ibu saya, ini juga saya baru selesai penginjilan, saya injili sama kakak saya. Kakak saya ini kalau WA saya itu yang pertama dia ucapkan apa? Shalom, haleluya gitu. Dan sekarang sudah terima Tuhan Yesus? Sudah, dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Dan Oke. puji Tuhan mereka juga sudah dimenangkan Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, ini Desi. Oh, Desi Ponakan. yang ponakan Iya. yang juga sudah terima Tuhan Yesus ya? Sudah. Wow. Dia tinggal baptis. Dia bilang nanti nunggu saya tamat sekolah dulu. Nah, ini kakak sepupu saya yang rumahnya saya ikuti waktu itu. Di rumah beliau inilah saya diancam mau dibunuh oleh wak saya. Dan beliau juga sudah terima? Ya, beliau ini dulu, waduh kalau sama saya itu sinisnya minta ampun. Goblok mah dongok, kafirun, saya dikata-katain ini. Tapi akhirnya 22 tahun kami baru ketemu dan itu melihat di medsos dan beliau langsung telepon saya. Langsung kangen, rindu. Ilyas kamu kesini dong. Dia Haji udah gak bisa jalan katanya. Ini Haji, kakak sepupu saya. Dan saya doakan. Dan pertama kali saya berkunjung saya agak takut. Karena dulu memang beliau ini temperamen ya. Gak suka sama saya waktu saya memang murtad waktu itu. Dan saya karena diminta untuk mendoakan, saya doakan. Waktu itu saya doakan dan saya doakan juga doa Bapa kami pakai bahasa Arab. Beliau ternyata nggak paham kalau itu doa Bapa kami. Saya doakan pakai bahasa Arab. Abana ladzi fis samawati taqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kamu. Saya doakan sampai beliau amin. Ilyas kamu masih fasih ya bahasa Arab katanya dibilang. Iya deh Haji. Nah itu pertama kali. Nah terus perkunjungan yang kedua kali saya ditelepon terus. Kamu semenjak aku di Haji didoakan sama kamu Ilyas enak banget badanku gitu. Katanya enak pokoknya nggak ada sakit-sakit. Kapan kamu kesini lagi gitu. Akhirnya minggu depan saya sama istri ayo kita ke sana lagi. Nah saat itu saya doanya dalam nama Yesus. Sudah nggak pakai bahasa Arab. Saya pakai di Haji, saya doakan di Haji. Tapi dengan iman saya dalam nama Yesus. Ya nggak apa-apa saya aminkan gitu. Jadi di Haji ini sudah dimenangkan Tuhan. Sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal, saya kunjungan yang ketiga kali kalau nggak salah, saya doakan. Deh Haji, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Deh Haji. Kalimat menyembuhkan itu kan ada dua macam ya. Sembuh dari dosa, sembuh dari penyakit. Jadi kalau nggak sembuh dari penyakit ya, sembuh dari dosa, diselamatkan. Nah, saya doakan Deh Haji. Nah, akhirnya beliau dengan sukacita menerima saya. Dan seneng kalau kamu sering-sering kesini dong. Kakiku enteng, enak kalau habis kamu doakan gitu. Ini habis saya urut-urut kakinya, terus saya doakan, saya ajak foto bareng. Yang bertobat pertama kali itu ayah saya. Ayah saya tahun 2012 itu, ya ayah saya ini dia penghafal ya. Dia fasih sekali bahasa Arab. Seringkali berkunjung ke Jakarta, ke tempat saya. Dan beliau ini kalau nulis apa-apa pakai bahasa Arab. Ya saat saya beli sepeda motor, beliau tulis pakai bahasa Arab. Nah luar biasa. Nah beliau itu ke rumah saya kira-kira 2 bulan sebelum beliau dipanggil Tuhan. Beliau bawa kitab-kitab kecil, saya kurang begitu perhatikan ya. Karena ada kitab kuning juga dan beliau katakan gini kepada saya. Bener juga ya ini gelarnya Nabi Isa ini luar biasa loh katanya. Gelarnya Nabi Isa ini ada 2. Rohullah dan kalimatullah gelarnya. Nah ayah saya cerita ini ingin menunjukkan kebenaran ya tentang Isa Al-Masih. Saya katakan ya memang ayah gitu. Ya memang itu gelarnya Isa Al-Masih. Lalu saya coba mengutip di hadis Anas bin Malik ya 72. Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firmannya atau kalimatnya. Lalu ya ayah nggak banyak cerita sih di rumah saya itu. Ayah saya tahu kalau saya menjadi seorang Kristen dan ayah saya menghargai saya. Nah ketika 2 bulan kemudian ayah saya jatuh sakit, kencing batuk ya kalau nggak salah ya. Nah sampai kritis ayah saya itu. Nah akhirnya Yuni inilah yang menelpon saya. Mas Il pulang dulu ke Purwakarta karena ayah lagi kritis gitu. Karena dalam hati saya biasanya kalau mau pulang itu bareng sama istri sama keluarga ya. Pulang ke rumah orang tua jenguk gitu ya.
Tapi saat itu saya seperti di sini dorongan kuat sekali untuk datang. Malam itu juga saya datang. Nah pas malam itu juga pas lagi takbiran. Lagi Pas lebaran. Lebaran itu tahun 2012 itu. Jatuhnya bulan Agustus kalau nggak salah. Nah saya pulang duluan. Nanti istri saya besok sama anak-anak. Sampai di sana itu saya nggak bisa masuk rumah. Karena banyak orang lagi takbiran itu di jalanan itu penuh. Akhirnya saya dijemput adik saya yang bontot ini. Si Effendi. Yang kita beri nama Sugeng Effendi sama dengan penginjil itu untuk mengingat. Nah saya dijemput pakai motor, ya akhirnya dia tahu jalan-jalan untuk lebih cepat sampai, akhirnya sampailah di rumah kami, di rumah ayah saya. Dan saya biasa kalau masuk rumah itu shalom gitu ya, ayah saya kaget langsung, Ilyas gitu kan. Nah dia memeluk saya kuat-kuat, memeluk saya. Dan ayah saya itu sakitnya itu sudah kurus sekali, sudah pokoknya udah tinggal tulang ya. Kurus. Ibu saya ada waktu itu nungguin, ada Yuni, ada Pendi, ada kakak saya juga yang perempuan. Nah ibu saya bilang gini sama kakak saya, ayah ini kan dari Tebu Ireng, Jombang, ilmunya banyak, nggak bakal bisa mati. Ini harusnya sudah mati, gitu. Napasnya begini nggak mati-mati kata ibu saya. Terus maunya gimana gitu? Ya kamu bisa nggak cariin orang yang ilmunya tinggi, yang punya ilmu katanya. Buat ngerontokin ilmunya ayah biar bisa mati. Saya bilang ada mah, saya bilang gitu. Hah? Sopo kata ibu saya. Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah akhirnya itulah kakak saya ketawa sama ibu saya. Kamu itu guyon aja gitu. Loh nggak guyon, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita sudah malam ya, karena ibu saya juga lelah, akhirnya tidur. Hanya tinggal berdua, saya dengan Yuni. Nah kakak saya juga pulang karena rumahnya di Gria Mukti, di perumahan, pulang. Nah, akhirnya menunggu ayah saya ini. Yun, saya bilang sama Yun ini, ayah nggak lama lagi gitu. Aduh gitu, Yuni sambil nangis gitu ya. Ayah, saya bimbing doa ya. Iya. Akhirnya saya bimbing doa. Saya bimbing doa, beliau ikuti doa saya. Saya bimbing doa, dia terima Yesus. Semua ilmu-ilmu yang ayah miliki dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Nah setelah itu ya kurang lebih seperempat jam ya kami berdoa, kami juga pujian-pujian, penyembahan di situ. Yuni juga karena Yuni belum Kristen ya, Yuni hanya nunduk-nunduk aja nggak ikut pujian. Yuni tanya ke saya, Mas, ayah nanti kalau mati masuk surga enggak? Oh masuk. Loh ayah sudah terima Yesus, saya bilang gitu. Kan ayah nggak pernah dibaptis, nggak pernah ke gereja kan. Masuk. Saya mencoba membuka di Lukas 23 ayat 43. Kamu lihat ini cerita. Ini penjahat, ini pembunuh. Ayah bukan pembunuh, ayah bukan penjahat. Tapi Yesus menjamin dia keselamatan. Dia percaya bahwa Yesus nanti datang sebagai raja. Ya. Ini penjahat percaya. Nah akhirnya Yesus menjamin keselamatan dia. Saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Demikian juga ayah. Ayah dijamin keselamatannya karena ayah percaya. Kamu lihat bibirnya ayah. Ayah, Yesus. Karena sudah tua ya, giginya ompong, jadi ngomongnya juga enggak jelas. Tapi saya tahu dia sebut Yesus. Itu dia sebut terus sebut. Nah, Yuni diskusi tentang itu. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan seluruh hidupnya, dia pasti selamat. Itu sudah pasti, jaminannya selamat. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah akhirnya, singkat cerita nggak begitu lama ya. Jam 1:15, ayah saya sudah mulai merasakan mau dipanggil Tuhan. Nah ayah saya matanya kemana-mana. Tadinya dia matanya merem ya gitu, merem hanya mulutnya aja. Nah saat ini dia matanya lebar, dia ngeliat ke sono kemari, ke sono kemari. Yuni bilang, Mas, ayah jangan-jangan kesurupan katanya gitu. Bukan Yun, di sini banyak malaikat, hanya ayah yang tahu. Kita bisa merasakan, di sini banyak malaikat. Kamu lihat mata ayah, ayah wajahnya penuh sukacita. Kamu lihat, bukan wajah ketakutan. Ayah, dia lihat kemana di sekeliling itu dia liatin. Ya. Terus, nah setelah itu enggak lama enak sekali, langsung tutup mata. Langsung adik saya Yuni menangis sejadi-jadinya, Baik. Sama keluarga saya. Telah bersama kita
Ibu Yuni Kristiana yang tinggal di Subang. Beliau adalah adik kandung dari Pak Ilyas dan puji Tuhan beliau juga adalah buah dari pelayanan dari Pak Ilyas ya. Ya. Dan kita coba tanya-tanya kepada beliau. Shalom Bu Yuni. Salam Yun. Ya, salam. Apa kabar Bu Yuni? Ya, baik, puji Tuhan. Ya. Bisa cerita Bu Yuni kapan persisnya Anda diperkenalkan oleh abang Anda tentang Tuhan Yesus? Oh ya, waktu itu saya masih SMP, kelas 2. Mas Ilyas tuh sering ke rumah sama istrinya. Waktu itu udah nikah ya. Ya, dia sering cerita ke saya gitu tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Pengen ikut gitu. Pengen ikut kakak saya gitu. Tapi kan nggak enak sama orang tua gitu. Ya. Sedang saya juga kan masih sekolah, masih SMP gitu. Udah tertarik dari kecil itu udah tertarik dalam hati gitu. Waktu meninggal tuh ayah tuh sebenarnya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dia masih bisa ngucapin haleluya gitu. Haleluya Yesus, haleluya. Jadi kalau ingat tuh sedih saya tuh. Jadi kami hanya berdua menunggu ayah saya sampai dipanggil Tuhan, itu hanya berdua dengan Yuni. Dan itu sangat terkesan sekali ya Bu Yuni ya. Setelah meninggal itu, Yuni bilang sama saya, Mas, ayah masuk surga ya? Iya, kalau gitu anterin saya ke gereja, saya mau jadi orang Kristen. Itulah kalimat yang saya ingat sekali sama Yun. Coba Yun ceritakan Yun. Ya, satu sukacita besar bahwa ketika Bapak meninggal, Bapak bisa menerima Tuhan Yesus. Itu yang sukacitanya Bu Yuni. Iya, saya minta ke Mas Il suruh tunjukin gereja yang sama kayak Mas Il gitu kan. Kan dulu ada di Purwakarta, Mas Il nganterinnya ke gereja Pasundan waktu itu. Gereja Pasundan Purwakarta. Iya, terus Mas Il yang wakilin bilang biar bisa dibaptis sama dikatekisasi gitu. Jadi saya minta sama pendetanya, kebetulan saya kenal, supaya dibimbing secara khusus sampai dibaptis. Gitu. Iya. Tapi Bu Yuni, sekarang Anda percaya kalau Bapak ada di surga? Percaya. Soalnya terakhir itu dia itu jelas-jelas bilang haleluya, ngucapin haleluya itu. Padahal kan Muslim, harusnya nggak bisa gitulah. Tapi itu fase gitu. Padahal udah nggak bisa ngomong harusnya. Iya. Nah, bagaimana dengan keluarga Bu Yuni? Ya, keluarga saya puji Tuhan dapat jodoh yang seiman. Jadi suaminya di pelayaran. Luar biasa. Kami dulu sering berkunjung ke rumah Yuni karena Mama ikut Yuni kan. Ya, saya injililah Mama di rumah Yuni itulah. Setiap makan, doa makan, semua saya pimpin. Dan ibu saya sangat kental sekali dengan nama Yesus. Karena seringkali kalau saya mau pulang itu saya bisikin. Iya. Ya, Ma, pasti saya kasih uang nanti. Tapi jangan lupa ya, doa dalam nama Yesus. Itu yang sering kali yo gitu. Ya, saya aminkan. Iya. Bu Yuni, apa yang Anda harapkan dengan Mas Anda ini? Ya, saya senang sekali ya Mas Il udah jadi wakil pendeta atau pendeta gitu. Jadi banyak berkat buat keluarga Mas Il, buat jemaatnya dan semua saudara-saudara. Semoga yang masih Muslim bisa dijamah sama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Itu Mungkin saja. Pak Ilyas ada pesan buat adik tercinta Anda ini. Ya, Yun, jangan lupa ya, kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita terus taati semua perintahnya, dan jangan lupa beritakan Injil kepada siapapun. Beritakan Injil, sampaikan kebenaran supaya mereka dimenangkan Tuhan, mereka diselamatkan. Itu yang terutama. Bahwa hidup kita memiliki misi, tugas khusus, yaitu memberitakan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus supaya setiap orang bisa diselamatkan. Itu yang terutama. Pakai kesempatan apapun untuk memberitakan kabar baik ini. Oke. Ya, Tuhan, teman juga udah dibaptis. Ya. Wow. Teman Desi
Ya teman dia saya. dia menampung jiwa-jiwa baru yang sudah ini. Ya, Ya, saya membantu untuk membimbing. luar biasa. Ini duet kakak adik yang luar biasa dan Cuma saya belum sempat main ke rumah. Kapan ya Yunes? Tahun yang lalu ya. Tahun, iya, Waktu baru pindah tahun ya. yang lalu. wah ini Iya. harus segera bertemu ini. Ya. Ya kan Bu Yuni? Karena kakaknya Yuni, Inaka itu juga sudah mau nanti saya Luar injili. biasa. Jadi dia sudah ada hati, ya puji Tuhan lah. Ya. Kan anaknya sudah terima Yesus. Wow. Iya. Baik. Tinggal Bu, tinggal dibaptis. Yang Wow. dibaptis. Bu Yuni, terima kasih banyak atas kesempatan bisa mampir di Diaspora TV dan salam kami buat keluarga ya dan terus di dalam Tuhan. Oke, terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Tuhan Shalom. berkati. Halo. Bu Yuni. Halo. Ya, tadi perbincangan dengan adik kandung dari Pak Ilyas yang juga menjadi buah pelayanan dari Pak Ilyas. Akhir-akhir ini kan banyak kabar tentang para mantan muslim itu menyatakan imannya kembali ke agama sebelumnya. Menurut Pak Ilyas, apakah ini keuntungan apa kerugian? Jelas kerugian dong. Jelas kerugian. Ini namanya kalau orang sudah percaya Yesus, hidup di dalam dia. Tapi ada dua kemungkinan ya. Orang yang bisa kembali lagi, artinya bisa meninggalkan Yesus. Ini ketidakpahaman terhadap ajaran Kristus. Ketidakpahaman terhadap apa? Penebusan, makna penebusan. Kita ini sebenarnya kan manusia yang rusak ya. Gambar yang rusak. Jadi kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sama seperti gambar Tuhan. Kita punya kemuliaan, kita punya kekekalan, ya kan? Tapi karena dirusak oleh iblis, akhirnya kita rusak. Tidak kekal lagi, tidak punya kekekalan dan kemuliaan diambil oleh Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang gambar yang rusak. Ya. Nah, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Dia kenapa harus mati? Karena dia ingin memang menghancurkan gambar yang rusak itu dan memulihkan gambar yang baru, yang serupa dengan Tuhan. Dia memiliki kemuliaan. Makanya Yesus menebus kita ini supaya kita memiliki kemuliaan dia. Makanya dia katakan bahwa orang yang percaya akan diselamatkan. Jadi orang yang percaya itu akan memiliki tubuh yang baru, lahir baru. Itu dalam arti dia memiliki gambar yang baru, ciptaan baru. Jadi kalau Adam itu diciptakan, memang ciptaan baru Adam. Tapi setelah dia dijatuhkan oleh iblis, dia menjadi ciptaan yang rusak, penuh dosa. Akhirnya tidak bisa melihat kekekalan, tidak bisa hidup di Taman Eden, tidak memiliki kemuliaan. Tapi Yesus memulihkan kita semua. Dengan kematian Yesus itu, semua keberdosaan kita, manusia lama, penanggalan kita dihancurkan di atas kayu salib. Dan kebangkitannya memulihkan kita, hidup menjadi manusia ciptaan baru. Sehingga kita punya kemuliaan, punya kekekalan, jaminan keselamatan. Ya. Ada di Yohanes 10 ayat 28 ya. Orang yang percaya kepada Yesus dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi orang yang percaya hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia memiliki keselamatan di dalam dirinya. Dia memiliki keselamatan kekal dan kemuliaan. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, iblis kuasa apapun tidak akan mampu mengembalikan kita kepada ajaran yang lama. Ajaran yang tidak menjamin keselamatan. Tapi kalau orang yang sudah diselamatkan Tuhan lalu masih bisa kembali, berarti perlu dipertanyakan. Dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan atau tidak. Karena kalau kita hidup di dalam firman-Nya, semua karakter Kristus ada di dalam diri kita. Dan itu kita jalani kehidupan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak akan mungkin disesatkan oleh ajaran apapun. Tadi Yesus kata, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Intinya kita harus hidup melekat di dalam Kristus. Itu pasti kita tidak akan bisa disesatkan, digoncang oleh apapun. Mungkin kita ke pelayanan ya Pak ya. Bapak sudah ditahbiskan di sebuah gereja. Bisa diceritakan Pak di gereja mana? Ya di Gereja Metodis Injili, Jemaat Kultum. Ya, tanggal 13 Maret yang lalu oleh Sinode GMI, Gereja Metodis Injili. Ya, gereja kami letaknya di sebuah ruko di pinggir Moy, menghadap ke Kalisunter. Jadi kalau dari Jalan Raya, arah Cawang Priok itu kelihatan.
rukonya di lantai 2. Dan Bapak ditabiskan menjadi wakil gembala. Wakil gembala, pendeta wakil gembala. Gembala sidangnya Pak Pendeta Fadila Mulia. Oke. Dan sejak Maret itu Bapak melayani full time di sana. Full time, setiap minggu, setiap ada kesempatan kami bisa ke sana. Oke. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang pelayanan Pak Ilyas di Gereja Metodis Injili, telah tersambung dengan kita Bapak Gembala Sidang Pendeta Fadila Mulia, MTH. Selamat siang Pak Fadila. Salam, selamat siang. Apa kabar Pak Fadil? Baik, puji Tuhan. Di studio kami ada Bapak Muhammad Ilyas Syams. Apa kira-kira alasan subjektif Bapak memilih beliau ini Pak? Iya, saya kenal beliau itu sudah cukup lama ya. Tapi beliau punya pelayanan sendiri gitu ya. Dan saya juga mengenal banyak para mantan-mantan muslim begitu ya. Saya telaah, saya nilai begitu ya. Dan saya perhatikan. Lalu 2019 ya, beliau bersama-sama pelayanan yang benar-benar pelayanan bersama ya. Kalau sebelumnya hanya kenal-kenal biasa. Lalu saya perhatikan, nggak langsung ditabiskan tuh. Ya, diperhatikan terus pelayanannya dan ternyata luar biasa begitu. Dan karena ada kekosongan wakil gembala, jadi ya saya posisikan di tempat itu. Saya juga promosikan ke sinode dan akhirnya sinode mengadakan rapat ya musyawarah lalu disetujui dan diadakan pentahbisan di bulan Maret 2022. Pak Fadil, bisa cerita nggak Pak, kalau Pak Ilyas ini Bapak pilih menjadi wakil gembala, dan bisa ceritakan nggak Pak, bagaimana Bapak berbagi tugas pelayanan dengan Bapak Ilyas? Cara beliau menggantikan saya ketika saya tidak ada di lokasi, ya. Lalu juga beliau menggantikan ketika saya bentrok dalam mengajar. Misalkan satu hari saya ada jatah mengajar 3 tempat, 2 tempat, kan nggak mungkin saya ajar semua di waktu yang bersamaan. Nah, beliau yang menggantikan saya. Tentunya kami semua menyatukan dulu visi misi dan materi yang akan dibagikan, biar tidak berbeda dengan apa yang saya harapkan. Begitu. Oke, bisa secara singkat saja Pak. Sebenarnya apa yang menjadi visi misi dari gereja Bapak ini di Gereja Metodis Injili ini Pak? Ya, visinya itu adalah Indonesia penuh kemuliaan Kristus, dan misinya adalah beritakan, menangkan, baptis, muridkan, dan utus. Amin. Ya, gereja kami itu adalah Gereja Metodis Injili. Ya, nah di sini juga saya coba mau klarifikasi karena banyak juga yang mengatakan kepada kami itu kan GMI. Kalau disingkatkan Gereja Metodis Injili itu GMI. Nah, banyak yang WhatsApp bahkan hashtag begitu itu bahwasanya Gereja Murtadin Indonesia. Mirip kebetulan, padahal saya tidak ada sangkut pautnya dengan Gereja Murtadin Indonesia. Itu saya tidak tahu menawi, ya. Jadi saya ini benar-benar di bawah naungan Gereja Metodis Injili. Memang yang saya layani jemaatnya rata-rata mantan muslim. Ya, jadi ketika melihat kok isinya murtadin semua, langsung dicap Gereja Murtadin Indonesia. Padahal enggak juga, ya kan? Saya nggak tahu menang itu Gereja Murtadin Indonesia di mana. Pak Fadil, kalau boleh tahu sudah berapa banyak jemaat yang dilayani di Gereja Metodis Injili Kelapa Gading? Kita enggak banyak ya. Kita hanya fokus kepada pembinaan para mantan-mantan muslim, agar mereka memiliki komunitas, memiliki orang tua rohani, ya, yang bisa saling tegur, bisa saling menasehati, ya, saling membantu, tolong menolong begitu ya. Ya, sebelum COVID itu memang signifikan jemaatnya, tapi setelah COVID begitu ya, apalagi pas COVID itu kita nggak buka, dan kita mulai buka itu Januari 2022 gerejanya, ya, mulai lagi maksudnya. Dan itu terbagi, yang hadir ya kadang cuma 20 begitu ya, tapi online tetap ada. Nah, kalau di online ya saudara bisa lihat apa di kan saya online juga di YouTube saya tuh kan. Nah, itu yang nonton dan yang menyaksikan juga lumayan begitu. Ya, jadi ada yang melalui online, juga ya? ada yang onsite.
yang Oh ya, kalau di khusus data bagi saya mereka jemaat semua totalnya ada 174 ya. yang tercatat ya? Mm-mm. Iya. Oke. Bahwa banyak anggota jemaat Bapak yang mantan dari Muslim atau para petobat baru. Lalu apakah ada program khusus bagi mereka ini sehingga mereka tetap teguh dalam keyakinan percaya pada Kristus, Pak Fadil? Iya, selalu ada. Kita selalu berinovasi begitu ya. Misalkan ada pengajaran setiap hari Selasa, ya. Lalu ada penguatan rohani tiap hari Kamis. Lalu untuk jemaat-jemaat saya dan pengerja, bila mana mereka mau kuliah, saya bekerja sama dengan beberapa STT untuk mengkuliahkan secara gratis. Ya, jadi kristologinya harus kuat. Ya, jadi ilmunya juga dia bisa mendapatkan sesuatu lah agar dia juga teguh imannya kan. Iya. Kalau dilihat dari segi keilmuan. Tapi kalau dari segi jiwanya, kan kita sama-sama tahu ya orang-orang yang dari mantan muslim itu kan memang ada sedikit yang terluka. Ya, baik dari hatinya, pikirannya yang mungkin ditolak, mungkin dia kekurangan, Iya. ya dan lain sebagainya. Nah, kita sama-sama ya urun rembuk untuk menolong mereka semua dan semuanya kita anggap saudara. Setelah ibadah kita makan-makan bareng, fellowship bersama, ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Pokoknya di kita keluarga lah. Saya nggak pernah dipanggil Pak Gembala. Saya bukan nggak pernah, maksudnya banyak yang panggil, tapi saya nggak mau begitu ya. Panggil aja Bang Fadil. Oke, Bang Fadil. Jadi saking akrabnya mereka mengatakan Gembala Bang Fadil, gitu. Bang Pendeta. Begitu. Contoh gembala sidang yang dekat merakyat. Dan mungkin satu lagi sebelum kita berpisah, Pak Gembala, Bang Fadil. Akhir-akhir ini bahwa petobat-petobat baru ini menyatakan diri bahwa percaya pada Kristus dan kemudian menyatakan kembali lagi ke agama semula. Ada pendapat Pak Fadil tentang ini? Ya, singkatnya adalah mereka kurang komunitas. Ya, mereka kurang komunitas untuk saling menguatkan. Ya, lalu mereka juga tidak mau untuk benar-benar mengupgrade diri. Nah, saya salut sama Pak Ilyas Yamin. Usianya sudah 55 ke atas, kalau nggak salah ya, Pak Mis. Tapi beliau masih mau kuliah di sekolah teologi. Ya, itu luar biasa. Di usia begitu kan harusnya pikirannya kan istirahat ya, tapi ini langsung dikejar begitu untuk kuliah, itu bagus. Berarti maunya tandanya mau mengupgrade diri. Nah, petobat-petobat baru ini kurang komunitas ya, dan dia tidak mau mengupgrade diri, dan ketika dalam keadaan terpojok dia bingung mau kemana, dan akhirnya dia mengambil keputusannya sendiri. Oke. Nah, saya sih tidak jadi masalah ya untuk mereka yang kembali begitu ya ke free will kan, kehendak bebas manusia, kita tidak bisa memaksakan. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Ilyas ini? Ya Pak Ilyas, sangat ya. Saya berharap kita terus pelayanan bersama dan saya bisa melakukan segala hal itu butuh orang-orang seperti Pak Ilyas dan kiranya Pak Ilyas tetap setia. Ya, terima kasih Pak Gembalaku yang baik. Saya tetap semangat untuk menopang pelayanan di GMI kita, GMI Jemaat Kultum ya khususnya ya. Saya tetap punya semangat untuk melayani. Sepanjang untuk membesarkan nama Tuhan, apapun situasinya dan kondisinya, saya tetap semangat untuk Tuhan. Bayar harga. Haleluya. Mantap. Pak Apose, terakhir Pak Apose, Pak Ilyas ini kerendahan hatinya luar biasa. Seperti apa, Pak? Beliau mau dipimpin oleh seperti saya. Nanti Saya jauh umurnya di bawah Pak Ilyas, tapi beliau benar-benar taat begitu. Saya bersyukur. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fadil sudah bergabung dengan Diaspora TV. Lain kali kita ketemu lagi Pak di Diaspora TV ya Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak. Salam. Shalom. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Nah, Pak Ilyas, kami dengar juga Anda bahkan disekolahkan oleh gereja Anda. Ya, saya bersyukur ya di usia yang tidak mudah lagi ya. Artinya mungkin beban pikiran kita kan hanya pelayanan ya. Kita seperti diajak kembali lagi belajar. Ya, belajar ya. Jadi di gereja kami ini memang membina khususnya jiwa-jiwa baru untuk misi memberitakan Injil. Kami membekali, saya bersama Pak Pendeta Fadil itu membekali bukan cuma jiwa-jiwa baru, tapi siapapun yang bisa
mengikuti pengajaran di gereja kami, mereka akan terbekali untuk misi. Untuk misi memberitakan Injil. Karena memang ini tugas amanat agung ya dari Tuhan Yesus. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung harus kita jalankan. Situasinya baik atau tidak baik, kabar baik Injil harus kita beritakan. Ya. Jadi saya memang sangat bersyukur ya, gembala saya begitu perhatian dengan saya. Dan saya tadinya juga sungkan, aduh masa sih tua ini mau sekolah gitu. Ya tapi it's okay buat saya, itu suatu rasa syukur yang luar biasa. Saya bisa mendapatkan banyak wawasan, poin-poin yang membekali, melengkapi diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya bisa banyak mendapatkan dari perkuliahan ini. Dan itu sangat sangat berarti bagi saya. Hal-hal yang semula saya tidak punya, tidak saya miliki, sekarang saya bisa miliki. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di STT Rahmat Immanuel ini, jadi saya secara pribadi merasa sangat terbekali. Dan ini untuk melengkapi pelayanan saya ke depan. Ya, luar biasa. Umur tidak menghambat kita juga untuk belajar ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu, sebelum Anda khotbah di mana-mana, dipanggil di gereja mana-mana, atau mungkin mengajar ya di gereja Anda, nah bagaimana proses Anda melengkapi diri sebelum melakukan pengajaran? Saya banyak membaca buku-buku ya. Buku-buku yang berkaitan dengan misi tentunya ya. Nah, kita mengajar orang-orang yang memang rindu untuk bisa memberitakan Injil. Ya, kita pertama kali yang harus kita ajarkan adalah pemahaman ya. Apa sih penebusan itu? Ya. Apa sih tentang kebangkitan itu, kematian Kristus? Nah, ini kita harus pahami dulu itu. Karena itu adalah poin yang penting untuk kita beritakan kepada mereka. Karena keselamatan itu nggak akan kita dapatkan tanpa adanya kematian dulu. Jadi manusia itu harus mati dulu baru dia tumbuh baru. Nah, tapi kalau orang yang mau diselamatkan tapi dia tidak mau mati, tidak mau datang kepada Yesus, tidak percaya kepada kematian Kristus, dia tidak akan memiliki kekekalan karena dia tidak memiliki kemuliaan. Dia adalah gambar yang rusak. Ya, segala perbuatan baik kita pun nggak akan ada artinya. Karena gambar rusak, betulin dulu. Ya, sempurnakan dulu. Ya, baru apa yang kita lakukan, perbuatan baik apapun pasti akan diterima oleh Tuhan. Karena itu sebagai rasa syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Luar biasa. Dan terbukti Pak Ilyas diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan juga dengan keluarga ya Pak ya. Kalau bisa cerita, Bapak dikaruniai udah berapa anak Pak? 2. Ya. Ya, Nah, ini ya Pak ya. Ya. Ini yang pertama perempuan Esther Octaviani. Yang paling kanan ya. Iya, yang paling kanan, dan yang paling kiri itu Andreas Pujianto. 2 saja. Anak yang kedua, 2 saja. Mereka sekolah di mana Pak sekarang? Kalau yang Esther itu dia bekerja sebagai staf di Hotel Seruni Puncak. Kalau yang Andreas ini dia masih kuliah semester 6 di Cawang. Oh, di sebuah perguruan tinggi di Cawang. Ya, luar biasa. Pak Ilyas, kita sudah berada di ujung bincang-bincang kita hari ini, dan semoga bincang-bincang kita bisa memberkati para God lovers ya Pak Amin. Ilyas. Dan kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas perkenanan Pak Ilyas bisa Sama-sama. datang ke sini berbagi kesaksian dan pengalaman. Dan semoga sekali lagi apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat bagi semua pendengar kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God lovers, saya Apose Aplonius Lase bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Dan saksikan terus channel kami Diaspora TV. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.